Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Gereja Roh Kudus benar-benar tanpa henti. Mereka benar-benar memiliki banyak Feng Hao dulu jahat. Kali ini kami membunuh salah satu dari mereka dan menangkap yang lain, tapi masih ada lebih banyak lagi yang tersisa. Para mas roh jahat ini jelas lebih menakutkan daripada meriam jiwa stasiun kelas 9 jika mereka bergabung dalam perang. Aku ingat berita dari Kekaisaran Tianhun yang menyatakan bahwa perbatasan Kekaisaran jebol karena mas roh jahat dan korban besar disebabkan oleh mereka. Bahkan hal yang sama terjadi ketika kota Tiando diserang. Wu Yuhao datang ke sisi tempat tidur pada saat ini. Dia menekan kebencannya dan bertanya, "Siapa nama wanita sucimu dan di mana mereka?" Nanggongwan berkata, "Mereka tidak punya nama. Kami memanggil mereka wanita suci secara langsung. Yang ada di garis depan sekarang adalah wanita suci perak biru, dan yang lain dikenal sebagai wanita suci Phoenix. Wanita suci biru perak mengikuti pemimpin sekte karena ia memegang posisi penting. Dia tinggal di tenda di sebelah tenda pusat di daerah Legiun Seluruh Jiwa Naga Kekaisaran. Mudah untuk diidentifikasi karena emas. Wanita suci perak biru tinggal di tenda di sampingnya." Guru Shoya memang di garis depan. Mata Huo Yuhao menjadi cerah dan dia berbalik ke BIB. BIB sudah terlihat sangat gelisah sekarang. Dia akhirnya tahu di mana Shoya berada dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. BIB diliputi oleh emosi dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, "Aku akan membiarkanmu mempertahankan kekuatan jiwamu. Melihat bahwa kamu sangat kooperatif." Saat Yan Shaoze berbicara, dia menarik pusaran air di atas Nanggongwan dan menampar dahinya dengan tangan kanannya. Sekali lagi mengetuk Nanggongwan. Seluruh ruangan menjadi hening sesaat. Mereka telah memperoleh informasi berharga. Setelah menangkap Nanggongwan, mereka tidak hanya mengetahui di mana Tangya dan Mas Xiaotao berada, mereka juga lebih memahami tentang struktur internal Gereja Roh Kudus. Ini sangat membantu Akademi Shrek untuk berurusan dengan Gereja Roh Kudus di masa depan. Wu Yuhao memandang Yan Shaoze dan bertanya, "Dekan Yan, karena kita memiliki informasi yang akurat, dapatkah kita merencanakan bagaimana kita akan melaksanakan operasi kita?" Yan Shaoze merasa geli ketika dia memandangnya dan berkata, "Bukankah kita setuju bahwa kamu akan memerintahkan operasi? Tentu saja kamu akan membuat rencana. Gagasan apa yang kamu miliki?" Wu Yuhao tidak bisa diganggu dengan menjadi rendah hati sekarang dan segera menjawab, "Jika kita ingin menyelamatkan Guru Shoya, kita hanya bisa memancingnya keluar. Pengaturan Kekaisaran Ryu terlalu kuat. 5 formasi jiwa sudah cukup untuk membunuh seorang, bahkan limit Dolo. Kita perlu mengeluarkan Guru Shoya. Tidak ada cara lain." Yan Shaoze menyipitkan mata dan bertanya, "Bagaimana kita melakukannya? Kecuali itu adalah pertempuran skala penuh. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus mungkin tidak muncul. Tangya secara alami tidak akan muncul saat itu." Wu Yuhao mengerutkan alisnya dan berkata, "Ya, itu sebabnya sulit. Jika kita bertarung habis-habisan, Kekaisaran Tianhun akan menderita kerugian besar. Bahkan jika Kekaisaran Ryu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bertahan sepanjang pertarungan, mereka akan tetap sangat kuat setelah mereka menyerang. Mereka masih memiliki banyak mas roh jahat yang membantu mereka. Itulah sebabnya aku percaya bahwa Kekaisaran Tianhun tidak akan mau bekerja sama dengan kita. Jika itu rencananya, jika itu masalahnya, kita hanya punya satu solusi." Oh, Penatua Song, Yan Shaoze, dan BB memusatkan perhatian mereka pada Wu Yuhao. Mata Wu Yuhao bersinar dengan cahaya dingin dan dia menoleh ke Nanggongwan sebelum berkata, "Kita hanya bisa melakukan satu cara ini." "Tidak!" BB berteriak tanpa ragu-ragu. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Meskipun Wu Yuhao hanya mengucapkan beberapa patah kata, BB tahu persis apa yang ingin dia lakukan. "Kamu tidak bisa melakukannya. Itu terlalu berbahaya." Penatua Song berkata, "Kamu ingin menggunakannya untuk memasuki pangkalan? Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi jika kamu dikenali?
Ada banyak individu yang kuat di pangkalan Kekaisaran Ryu, pemimpin sekte Gereja Roh Kudus, bahkan menahan benteng. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk begitu mudah? Wu Yuhao tersenyum dan menjawab, Penatua Song, Dekan Yan, kakak tertua, jangan khawatir, karena aku datang dengan ide. Aku secara alami yakin bahwa itu akan berhasil, meskipun ada beberapa resiko itu tidak seburuk yang kalian pikirkan. Penatua Song, lihatlah. Saat dia berbicara, Wu Yuhao berputar sekali, tiba-tiba auranya sangat berubah, dan tubuhnya berubah dengan sangat cepat. Penampilannya benar-benar berubah, bukankah dia terlihat seperti samaran Doulo? Bahkan auranya identik, menyeramkan dan dingin. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ini sebelumnya Penatua Song dan Wu Yuhao telah berhadapan dengan dua iblis Feng Hao Doulo. Saat ini dia heran ketika melihat perubahan pada Wu Yuhao. Penatua Song adalah peringkat 97 Feng Hao Doulo, namun dia tidak bisa mengatakan bahwa ada yang salah dengan Wu Yuhao hanya dengan menggunakan akal sehatnya. Penatua Song meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menyapu Wu Yuhao. Dia sedikit bergidik, tetapi gelombang kekuatan spiritual tiba-tiba dibelokkan kembali. Itu bahkan membawa aura menyeramkan. Sama seperti sebelumnya, tidak ada perbedaan dari samaran Doulo. Wu Yuhao mengangkat tangannya dan belatung gelap gulita mulai muncul di udara. Setiap belatung membawa undulasi spiritual yang kuat. Mereka menjangkau ke arah Penatua Song seperti jaring besar. Namun Penatua Song merasakan sesuatu yang salah ketika dia melakukan kontak dengan jaring besar itu. Sebelumnya, keterampilan jiwa yang dilepaskan samaran Doulo menyebabkan seluruh tubuhnya, termasuk jiwanya, melambat sedikit. Namun, keterampilan jiwa Wu Yuhao hanya membuatnya sedikit lebih lemah. Ada perbedaan dalam hal kekuatan, tapi aura menyeramkan itu tetap ada. Penatua Song berkata, keterampilan jiwamu tampaknya tidak sama dengannya, tapi tampaknya sangat mirip di permukaan. Wu Yuhao tersenyum dan berkata, itu pasti tidak akan sama, namun dengan bantuan imitasi dan Nanggongwan, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Nanggongwan memegang posisi yang bahkan lebih tinggi dari samaran Doulo. Aku akan bertanya kepadanya tentang beberapa kebiasaan samaran Doulo nanti. Setelah kami kembali, aku tidak akan mudah dikenali dengan Nanggongwan yang memimpin. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa mengatakan siapa aku tanpa menyerangku. Bebe menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu berbahaya. Aku tidak bisa melibatkanmu untuk menyelamatkan Shoya, Junior. Aku tahu kamu ingin menyelamatkannya juga. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak berdaya, aku akan secara sukarela menyelinap masuk. Namun kamu berbeda. Kamu adalah harapan masa depan dari Sekte Tang dan Akademi Shrek. Aku tidak bisa memintamu mengambil resiko ini jika sesuatu terjadi padamu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya ke Akademi dan anggota tim lainnya? Wu Yuhao berkata, kakak tertua, kita tidak punya cara lain sekarang. Kita hanya dapat melakukan ini sehingga dapat mencapai tujuan kita dalam waktu sesingkat mungkin. Lagi pula siapa bilang aku akan pergi sendiri? Kalian semua akan mengikutiku. Aku tidak bisa bertarung sendirian. Apa? BB Penatua Song dan Yan Shaoxi tertegun ketika mereka melihat Wu Yuhao. Dia tidak pergi sendiri, namun ada begitu banyak dari mereka dan tidak satupun dari mereka yang memiliki imitasi seperti Wu Yuhao. Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk juga? Wu Yuhao tersenyum misterius dan berkata, ayo buat rencana sederhana dan memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk menyelinap ke pangkalan Kekaisaran Ryu terlebih dahulu. Setelah itu, kita dapat mendiskusikan rencana terperinci kita. Kita harus melakukan... Yuhao menurunkan suaranya dan menjelaskan rencananya. Setelah mendengar rencananya, BB tampak tercerahkan. Sementara Penatua Song dan Yan Shaoxi semakin terkejut. 1 jam kemudian, langit malam masih gelap, tapi pangkalan Kekaisaran Ryu tidak damai. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus berdiri di tengah tenda komandan tentara perang Ryu. Marsal pasukan ini adalah seorang jenderal yang sangat terkenal di Kekaisaran Ryu. Jushi telah kembali ke Kekaisaran dan punya rencana lain. Tentara sekarang diperintahkan oleh Marsal ini. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 70 tahun, dia masih dolo jiwa yang disebut sebagai Lin Hai. Meskipun kultivasinya tidak luar biasa, pengaruhnya di Kekaisaran Ryu masihlah besar karena ia berasal dari keluarga militer dan ia juga seorang adipati. Awalnya ketika Jushi masuk tentara, ia telah banyak membantunya. Dia juga dari garis keturunan yang sama dengan Sutianran. Kalau tidak, Sutianran tidak akan memberinya kendali dari 3 pasukan. Kini Lin Hai tidak dalam mood yang baik karena alat jiwa pengintaian berbasis darat telah menemukan musuh menyelinap di langit. Mereka menembakkan serangan terkait tetapi tidak bisa mengunci musuh karena mereka terlalu jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun
Dia memberi perintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap langit setelah insiden itu. Memang musuh muncul lagi hari ini saat Lin Hai hendak menyerang langit dengan intensitas yang lebih besar. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus ingin orang untuk menangkap musuh mereka hidup-hidup. Bagaimanapun musuh yang bisa menyembunyikan diri sangat sulit untuk ditargetkan. Pemimpin sekte Gereja Roh Kudus yang juga tutor kekaisaran atau guru kekaisaran. Ia memiliki wewenang untuk mengawasi Lin Hai. Lin Hai secara alami tidak bisa menghentikannya mengingat bahwa dia telah membuat proposisi seperti itu. Akibatnya, Dolo Kelabang Surgawi dan Samaran Dolo dikerahkan. Bagi Zhong Liwu, dua iblis Feng Hao Dolo sudah cukup untuk menangkap musuh mereka. Namun siapa yang bisa menebak bahwa Nanggong Wan dan Samaran Dolo akan menghilang? Bahkan alat jiwa pengintai berbasis darat hanya menemukan undulasi kekuatan jiwa yang kuat sebelum mereka berdua menghilang. Mereka dua iblis Feng Hao Dolo. Gereja Roh Kudus telah ada selama bertahun-tahun tetapi tidak ada banyak Feng Hao Dolo jahat. Zhong Liwu sangat menghargai Nanggong Wan meskipun dia tidak muda lagi. Kelabang Surgawi Dolo masih bisa membaik. Jika dia cukup beruntung dia mungkin bisa menjadi Dolo Transcendent. Sekarang mereka berdua hilang, bagaimana mungkin Zhong Liwu tidak marah? Masih belum ada berita? Apakah orang-orangmu bodoh? Zhong Liwu berkata dengan dingin kepada Lin Hai. Meskipun Zhong Liwu tidak mau mengakuinya, dia masih sangat mengagumi Jusi. Ketika Starlo merebut kembali Purungan Mingdo, Zhong Liwu merasa itu tidak bisa dipercaya. Ibunya sendiri tidak bisa menghentikan Starlo. Dia masih tidak percaya. Setelah itu, Ye Sisui menyebutkan bahwa seseorang telah menggunakan kekuatan Ditian untuk menahannya. Saat itulah Zhong Liwu akhirnya mengerti. Meskipun Starlo telah mendapatkan kembali kendali atas Pegunungan Mingdo dan menyebabkan masalah di perbatasan Ryu, Tianhun telah kehilangan 2/3 dari tanah mereka. Bahkan modal mereka telah diambil. Semua ini adalah keunggulan Jusi. Jadi Zhong Liwu akan jauh lebih sopan jika Jusi ada di sini, namun dia percaya bahwa Lin Hai hanyalah sebuah boneka. Semua alat jiwa pengintai beroperasi dengan efisiensi tertinggi. Juga kami telah mengirimkan lebih dari 10 tim insinyur jiwa untuk mencari di langit. Memang kami belum menemukan apapun. Lin Hai juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Zhong Liwu. Dia hanya bisa menjelaskan situasinya sekali lagi. Mata Zhong Liwu menyala dengan cahaya dingin. Jangan bilang mereka memiliki banyak individu terampil yang bersembunyi di langit. Mustahil. Alat jiwa pengintai di sini telah digunakan selama ini. Mereka bahkan memantau langit menggunakan teleskop berbasis darat. Kecuali mereka semua bisa menyembunyikan diri, bagaimana mungkin mereka menghilang di langit? Namun Nanggong Wan dan Samaran, keduanya adalah Feng Hao Dolo. Sekalipun musuh kuat, mereka harus bisa menanganinya untuk beberapa waktu. Setidaknya mereka harus dapat mengirim sinyal marah bahaya. Aku tidak mengerti bagaimana mereka bisa hilang. Saat Zhong Liwu bingung, suara langkah kaki panik terdengar. Lapor. Lin Hai menegakkan wajahnya. Katakan padaku apa yang kalian temukan. Ya Marsal, Kelabang Surgawi Dolo dan Samaran Dolo telah kembali. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Hai menghela nafas lega. Mereka berdua akhirnya kembali. Zhong Liwu juga tampak jauh lebih tenang dan berkata, katakan kepada mereka bahwa aku di sini. Minta mereka untuk datang menemuiku. Syap. Tentara yang menyampaikan pesan itu mengakui perintahnya dan segera bergegas pergi. Tidak lama kemudian dua orang masuk. Nanggong Wan berjalan sedikit ke depan. Dia dengan cepat tiba di depan Zhong Liwu dan membungkuk sebelum berkata, pemimpin sekte. Samaran Dolo mengikuti di belakangnya dan melakukan hal yang sama. Zhong Liwu bertanya, mengapa kalian berdua menghilang begitu lama? Apa yang terjadi? Nanggong Wan tampak sangat muram. Orang itu sangat licik. Setelah kami menemukannya, kami bersembunyi di awan dan semakin dekat dengannya, namun dia menemukan kami. Sebelum dekat dengannya, dia Feng Hao Dolo tipe spiritual, tetapi kemampuannya luar biasa. Dia sangat cepat dan inderanya juga sangat takut. Setelah menemukan kami, dia segera berbaik dan melarikan diri. Dia punya seseorang untuk membantunya. Ketika kami mengejarnya ke markas Kekaisaran Tianhun, kami takut jatuh ke dalam perangkap mereka. Jadi kami berhenti dan berbalik. Zhong Liwu tidak mencurigai Nanggong Wan. Itu adalah situasi yang normal. Seberapa mudahkah itu membahayakan dua Feng Hao Dolo? Zhong Liwu mengaku dan bertanya, penemuan apa lagi yang kamu dapatkan? Nanggong Wan menjawab, ya pemimpin sekte, kami sepertinya telah melihat beberapa orang dari akar Shrek. Siapapun yang membantu Feng Hao Dolo itu sepertinya berasal dari Shrek.
Kami melihat salah satu sinyal mereka, karena itu kami tidak berani lagi, karena kami takut jatuh dalam perangkap mereka. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.